Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluh, marilah kita bersama-sama mempersembahkan segala sanjungan dan pujian kepada Ilahi Rabbil Izzati yang maha suci dan maha tinggi. Segala syukur kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, maha syakur dan maha sabur atas segala perkenan, rahmat dan kasih sayang Allah takdirkan pada subuh pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa melakukan taklim bersama. Mudah-mudahan hal ini mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita dalam rangka taqarrub, mahabbah dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan teruntuk bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya beserta kita semuanya, mudah-mudahan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat yang agung, syafaat di dunia dan terlebih lagi syafaat di akhirat nanti. Karena itulah mari kita gugah pagi hari ini dengan hentakan salawat Kersa ibu-ibu, bapak-bapak orang bersalawat? Enggak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alan nabi Muhammad. Allahumma shalli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu nak ayahnya di balik tabir. Kau lihat wajah-wajah cantik dan ceria. Kalau bapak-bapak mah jelas di hadapan saya. Ibu-ibu kumaha damang? Alhamdulillah aduh suantenanya. Bapak-bapak gimana, sehat walafiat? Alhamdulillah. Ibu-ibu mudah-mudahan ku ayana salawat semakin disayang ku bapak-bapak. Bapak-bapak dengan bersalawat mudah-mudahan semakin dicinta sama ibu-ibu. Cinta dan kasih sayang kita padukan di pagi hari ini dalam rangka untuk taklim. Mudah-mudahan penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada subuh hari ini kita akan coba memaparkan secara bersama kajian tentang menebar kebajikan, menuai kesalehan. Kita di dunia diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik, berbuat bajik, berbuat sesuatu yang terpuji di mata Allah ataupun di mata sesama manusia. Tapi orang ulah pupujian ya. Melakukan perbuatan yang terpuji tapi ulah pupujian ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibunas sayyi'at. Dzalika dziqra lidz-dzakirin. Nah, Allah menyuruh kita untuk melakukan salat. Salat itu apa sih? Nah, kita sudah tahu semuanya. Salat bermakna az-zikru, adalah ingat kepada Allah. Salat bermakna ad-du'a, yaitu memohon kepada Allah. Salat bermakna rahmat dan fadilah Allah, seperti ketika Allah merintahkan tadi, bersalawatlah kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah masa bersalawat kepada kanjeng Nabi? Iya, salawat di situ artinya bukan mendoakan, melainkan menurunkan, mengalirkan, mencurahkan ya, membanjiri Rasulullah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, gitu ya. Makanya itu mempunyai konteks yang berbeda. Ketika kita membaca salawat, kita mohonkan agar Allah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya. Nah, kemudian kapan kita melakukan zikir kepada Allah yang secara formal ya, dan diwajibkan adalah 5 kali dengan melakukan salawat al-khams, jadi salat yang 5 waktu. Tapi zikir dalam arti, dalam kaitan dengan yang tidak formal ya, yang tidak diatur dengan SOP-nya, itu kapan saja ya kita zikir kepada Allah Subhanahu Jalla Jalaluhu. Nah, secara formal ini adalah di ujung kedua siang, yaitu adalah lohor ya, dengan asar ya. Dan juga wazulfa minal lail adalah di awal malam ya. Pada ayat yang lain ya, aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Nah, jadi ditambahkan juga pada ayat yang lain, yaitu adalah pada waktu subuh. Oke, itu sudah terbiasa kita dengarnya. Nah, sekarang yang harus kita tekankan adalah pada ayat atau pada berikut di ayat yang sama adalah innal hasanati yubhidnas sayyi'at. Innal hasanati salerusna nyaita kebajikan kebaikan, yudhibnas sayyiati nyaita bakal mendilit, bakal menghilangkan, bakal menghapus kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa yang sempat menghampiri kehidupan kita. Dan juga tidak ada manusia yang tidak dihampiri kesalahan dan kekhilafan, tapi Allah memberikan
peluang untuk menghapusnya, yaitu dengan taubat. At-taibu 'anidz dzunubi, barang siapa yang bertobat, siapapun yang bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu, maka dia itu adalah mislu la dzambalah, seolah tidak punya dosa. Bukan tidak punya dosa dalam arti enggak pernah melakukan, artinya terhapus. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takwalah kalian kepada Allah, dan kemudian kita menghapus, mengikutkan perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Karena itu tamhuha. Janten saupami ibunya kopi nak kirang amis, sayurna kirang asin, ya. Nah, eta nyuhunkeun hampura, ya. Dimaafkan enggak kira-kira bapak-bapak? Dimaafkan, ya. Makanya ketika terjadi pada waktu Rasulullah ngerasakan sayur dari Aisyah, ternyata itu asin sekali itu sayurnya. Asin sayurnya. Maka kemudian bukan ditegur, dimarahi, tidak. Akan tetapi Aisyah diajak makan bareng-bareng. Aisyah, ayo kita makan supaya lebih nyaman, supaya lebih mesra, ya, supaya lebih nikmat, gitu kan? Ternyata silahkanlah diicipi. Begitu diicipi, gini, mana asin kia. Nah, itulah yang terjadi. Jadi bukan langsung piring terbang, ya. Kemudian banjir sayur ditumpahkan di atas meja, tidak. Dan juga pada suatu saat beliau ini, Siti Aisyah, nyuguhin kopi, ya. Biasanya di sana susu sebenarnya, ya. Kopi. Nah, kemudian ketika dirasakan, oh ternyata tidak ada amis-amisnya, ya, nggak ada manis-manisnya. Kemudian dipanggil juga Aisyah, ya Aisyah, ta'ali, kemari ya Aisyah. Nah, kemudian ketika ada apa ya Rasul? Ya, sebelumnya sudah diicipi oleh Rasulullah, ya. Kemudian ketika diicipi itu ternyata kopinya tanpa gula, ya. Padahal pagi-pagi kan seger itu kalau ada gulanya, ya. Dan setelah itu terasa kurang nikmat, maka juga tidak ditegur Aisyah secara langsung. Aisyah, ayo kita minum cangkir yang sama supaya lebih mesra. Nah, gitu kan. Jadi mangga engke dicobian ku bapak-bapaknya, saupami kopi nak kirang amis, ibuna dipanggil, neng kadieu aya naon, ini ayo kita bareng-bareng minum kopi satu gelas ini, yuk bareng yuk, ya. Parantos ngalaksanakeun. Tak acan cobi ke dicobian, ya, saatosna we di dieu, nya. Ibuna nyobi nyieun kopi tapi ulah dipasian gula. Nah, bapak-bapakna ini mah didramatisir, jadinya gak alami, ya. Mangga geus sesuatosnya dilaksanakeun. Nah, begitu diminum, geuning ieu mah teu aya gulaan teh, nya. Maka teguran yang seperti itulah, Masya Allah, bijak sekali, ya, itu bapak-bapaknya, ya. Oke, saupami ibu-ibuna diajaknya eta ke pengantenan atau nabi ke pesta, nah, gitu, ya, ke pesta. Terus kelesan abdi ke kantos, tapi ulah dicaritakeun ka mana-mananya bisi aib. Tapi teu naon-naon. Dan nalika berangkat ke pesta, nya, tahu tanya apa bajunya terbalik ibu-ibu, dan nu kedahna dilebet di luar, nu kedahna di luar dilebet. Kayak Superman lah gitu, ya. Nanti jadi Superwoman, gitu. Tapi daripada nanti dia grogi, kitanya ulah ditegur di peta di depan undangan, mah ari meni bajuna meni lucu nih, jangan gitu, ditawale ibuna, mah ayo kita ke belakang, aya naon pan ieu teh pesta dari payun.
Terus kemudian di dekat kamar mandi di bejaan, mah bajuna kembali, langsung pucat kan. Untung tarak di forumna gitunya. Coba kalau misalnya di depan sudah salaman, di foto gaya selfie segala macam ya, tahu-taunya bajunya kembali gitunya. Hari baju perempuan masih rada sakinten. Coba kalau bapak-bapak celana terbalik ya. Celana yang ada di dalam ya, CD-nya ditaruh di luar, coba apa yang terjadi? Waduh, kucing ge mensalewat gitu bisa seri artinya. Nah, oleh karena itulah maka komunikasi antar keduanya, berkomunikasilah dengan yang baik ya. Qaulan ma'rufa, perkataan yang dimengerti, perkataan yang standar, perkataan yang bisa difahami. Nah, jadi ini adalah cara menegur ya, kesalahan dengan kebaikan ya. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan istighfar, dengan bertaubat, dengan tidak mengulang lagi pekerjaan yang telah berlalu. Maka diisyaratkan dan diajarkan oleh Allah, yaitu dengan satu firman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi kita ganti, kita delete pekerjaan yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji, kesalahan dan kekeliruan dengan perbuatan yang lebih baik. Tamhuha, karena itu bisa menghapusnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berbuatlah baik kepada sesama manusia dengan akhlak yang baik. Nah, yang demikian ini adalah merupakan dzalika dzikra lidzakirin. Ini merupakan warning gitu ya, peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah. Nah, itu mah disebutkan ya di dalam surat Hud 121. Nah, saterusna saupami urang teh ngalaksanakeun kebajikan, Allah ngajanjikeun memberikan satu balasan minimal 10 kali lipat dari apa yang kita laksanakan. Bahkan niat pun yang sering disampaikan oleh para khatib ya, niat kebaikan itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Tapi ulah saukur niat ungkul eta mah namina sareng niat ya. Mung kahayang eta mah teu acan kapahalaan ya. Tapi yang niat itu adalah muqtaranan bi fi'li. Jadi qasdus syai' atau asmus syai' muqtaranan bi fi'li. Dan saupami orang teh badi subuhan tos berjalan ti salat eta karesannya. Nah eta pahala salat subuhna tos kenging, tapi mau hiji gitu ya. Tapi saupami unggal subuh niat unggul niat ka masjid hoyong jamaah, tapi tara dilaksanakan eta mah sanes niat namina mah hanyalah sebuah pengandaian, hanyalah sebuah keinginan yang belum ada nilai pahalanya. Jadi sari Imam Syafi'i kedah disarengi pekerjaanana menalika mengerjakan kelerasannya, wala takullanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ma syaa Allah. Jadi yang menghalangi hanyalah Allah. Makanya jangan pernah berkata kita sekali-kali, aku besok akan kesini. Bah itu mah belum jaminan. Saupami kitu kedah dibarengi dengan insyaallah. Makanya hapunten ya saupami pengurus DKMD dia nelpon ke Abdi akan nabi naon WA nya. Selalu saya jawab siap insyaallah ya. Kasiapan orang pan tergantung ya. Illa masyaallah anginnya eta kedah diwidian ku Gusti Nu Maha Suci. Saupami minta moal tiasa urang ngalaksanakeun, maka jangan sekali-kali wala taqulanna ya. Jangan sekali-kali mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, aku pasti melakukan hal ini besok. Apalagi kalau janji-janji, masyaallah. Bu janji namanya mobil SMK, bu janji namanya IKN gak mengambil APBN, tapi tara dilaksanakan. Eta mah aduh masya Allah berat ya janjinya, apalagi kepada 270 juta manusia. Jadi jangan sekali-kali berjanji yang kita tidak bisa melakukannya.
atau setidaknya minta maaf kepada yang dijanjiin. Kalau enggaknya ditagih, namanya al-ma'dudainun. Janji itu adalah hutang, kudu dibayar. Nah, siapa minta berarti ditagih. Nya lumayan punya celengan kita nagih nanti di akhirat ngurangan dosa orang gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan sing sajalmi ngalaksanakeun kahadian kebajikan kealusan dina amal perbuatanana, maka yang bersangkutan itu mendapatkan falahu asyru amsalihha, maka baginya mendapatkan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat dijanjikan ku Allah. Masya Allah. Coba ayat untuk bank yang bisa memberikan bunga, ya, keuntungan sampai 10 kali, ya. Ayat itu namanya bank RUT namanya. Iya kan? Langsung bangkrut itu pasti. Boro-boro banknya makan siang ge ayeuna tak acan dilaksanakeun, ya. Atau di dia tes kabagian makan siang gratis. Tak acan, ya. Anggar we disuguhan ku istrinya. Wa man jaa bisayyati, oge saupami urang teh ye terhampiri, teu dihaja, teu nyaho eta satu perbuatan yang dosa, perbuatan yang salah. Fala yujza illa mislaha, maka itu tidak akan dibalas, ya, tidak akan diberikan sanksi kecuali setara, seimbang, ya, dengan kesalahan yang dilakukan. Aduh, masya Allah, orang masih boga ceng-celengan salapan, ya. Sekali perbuatan jelek, sekali dosa. Saupami sekali perbuatan baik, 10 hatu-hatu lumayan, masih ada untung salapan, ya. Ya, jangan dihitung matematik kayak begitu, ya. Dosa meskipun kecil itu juga ada azabnya, apalagi kalau tidak diampuni oleh Allah, ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Eta kumaha Gusti bade sesama enggak kitu nya. Bade dihampura alhamdulillah nyanggakeun ka Gusti. Nah gitu. Dan juga baman jaa bisayyati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Dan teu saupami urang teh lepat aya kekeliruan, aya kesalahan, maka tidak akan diberikan sanksi kecuali adalah yang setara dengan itu. Nah, kebajikan itu naon? Nah, itulah yang diantaranya disampaikan oleh Ibnu Hatim, ya, di dalam kitab Tabaqatus Sufiyah, ya, derajat orang-orang yang bersih. Di sana beliau berpesan, ya, tentang apa? Tentang kebaikan. Apa aja indikatornya? Bahwasanya beliau mengatakan likulli qaulin sidqun. Nah, ini berangkat dari perkataan. Bahwasanya perkataan itu harus ada sidqun, kebenaran, kejujuran, fakta. Saupami teu namina naon? Hoak. Saupami teu namana bohong, ya. Saupami teu namanya fitnah. Nah, ini adalah satu persyaratan ketika kita berkata harus jujur, jangan ada dusta di antara kita, ya. Harus benar, jangan ada pertipuan di antara kita, ya. Harus objektif, jangan ada pemalsuan terhadap fakta. Jadi saupami orang teh jadi saksi ataupun mengatakan sesuatu, maka usahakan agar jujur, kemudian benar, faktual, nah, gitu. Nah, ini belum selesai. Walikulli sidqun fi'lun. Dan saur anjeunna, setiap kali kebenaran yang diucapkan kedah dibuktoskeun tina perbuatan. Kita katakan bahwa bangun malam, kemudian kita melakukan tahajud, benar adanya, benar, tapi mana buktosna? Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi wengi atas ngelaksanakan tahajud, alhamdulillah, ditutup ku witir,
Alhamdulillah. Ata Nabi dicicil witirna saatasna salat Isya mangga we gitu. Nah, kalau yang mengatakan itu tidak melakukan berarti eta mah belum sempurna ya. Jadi walikulli sidqun fi'lun, kedah diwujud nyatakan saur Imam Khatib ya. Nah, apakah sudah cukup? Ternyata belum. Wa fi kulli fi'lin sabrun. Dan ten sumadas amaliyah orang teh sampurna, maka nalika orang melaksanakan itu disertai kesabaran ulah ngarasula. Aduh wengi-wengi tiis deui atunya tibra eta kuleum nih, berdengkur sambil bersyukur, bermimpi full karoh ya. Impiannya aduh indah sekali, sayang saupami teu diteraskeun ya. Ari gugama atas katanya, ini mah impian berseri. Nah dilanjutkan sarena. Ternyata begitu impian yang kedua, ternyata jurik nu datang. Aduh, masya Allah ya. Nah kemudian kesabaran itu sendiri saur ajeuna teh walikulli sabrin hasanah. Nah, barulah itu ada kebaikan, ada kebajikan. Apabila kita berkata kemudian dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, barulah disebutkan sebagai kebajikan. Masya Allah. Abot-abotnya angel katakan tukul tehnya. Nah ternyata kebaikan itu pun saur anjeunna tehnya walikulli sabrin hasanah. Kesabaran itu adalah merupakan kebajikan. Kesabaran dalam melaksanakan, pelaksanaan dalam berkata yang benar, itulah baru dinilai sebagai kebajikan. Atas kacan masih aya hiji deui. Lawan eta teh walikulli hasanatin asaruhu. Dan saupami perbuatan orang teh dinilai baik, bermanfaat, bagaimana dampaknya ya? Bagaimana hasilnya. Nah misalnya penuh dengan kemanfaatan jeung keberkahan ka urang atau nabi ka papada atau nabi ternyata belum terwujud itu ya dampak kebaikannya. Masya Allah nih ya, itu memang tingkatan sufi ari urang mah ya hatur lumayan lah dugi kasabar ge gitu. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin ikhwatal iman yang dirahmati Allah jalla jalaluhu. Kumaha eta carana supaya orang teh dalam kebajikan, dalam ketaatan kepada Allah. Saya lebih senang ya itu membaca yang kata-kata hikmah dari para sufi itu ya. Itu benar-benar menyentuh hati ya. Bukan enggak mau ngambil hadis ya, mau jelas. Apalagi Quran ya. Cuman untuk prahna di lapangan itu seringkali dicontohkan oleh para ahli sufi, oleh para ahli hikmah, oleh para masyayikh kita ya, yang langsung terap di dalam kehidupan. Nah, kalau misalnya ada hidayat memang langsung Qurannya ayat sekian, halaman sekian, baris sekian, 2 baris dari bawah, hebat itu ya. Saya nggak bisa, yang bisa hanya Al-Fatihah doang ya. Itu halaman pertama baris sekian ya, sama kulhu. Tapi kalau misalnya sampai ayat-ayat yang begini, kita kedai paong heula, diserat heula, kita hafal ini. Ayat berapanya, halaman berapanya, masya Allah ini. Hebat, untung orang teh boga ya. Jika Pak Adi hidayatnya, tapi juga kita alhamdulillah ayat ayat UAS ya. Jadi lengkaplah kita. Kalau mau langsung pada Quran dan hadis, ngajinya kepada Adi Hidayat. Tapi kalau ingin bagaimana penerapannya, ingin ke Ustadz UAS. Nah, komplit lah orang makanya. Alhamdulillah ya. Tapi jangan yang hanya sekedar mohon maaf itunya, yaitu yang salep-salep pungkul. Tapi sekali-kali nggak apa-apa untuk hiburan. Tapi saupami taklim ka salep atau niko kemudian saterasna orang teh kenging naon gitu teh. Makanya banyak ya, yaitu para komedian yang jadi mubalik ya, tapi ulah para ajengan jadi komedian ya. Ulah dibalik intinya, mantan penjahat jadi ajengan saya ente,
mantan ajengan jadi penjahat. Aduh, ulah ya, Masya Allah. Kan banyak juga gitu ya. Seperti siapa? Ibrahim apa yang lari ke Malaysia itu? Masya Allah. Ibrahim Bukhari atau siapa itu ya? Amerika ya. Masya Allah. Atau Nabi, aduh, al-iyadu billah ya. Mudah-mudahan itu tidak benar atau kembali kepada yang lain ya. Yang dulu kita elulukan, siapa Menteri Perhubungan dulu? Dahlan Iskan, katanya karena istrinya Buddha ya. Kemudian milih Buddha karena Buddha itu katanya soleh-soleh. Iya, dia belajarnya logika terus. Coba kalau belajarnya ke orang-orang sufi, wah lebih soleh katanya. Nah itulah, mudah-mudahan aja sadar orang di balik gede gitunya. Siapa tahu nanti balik lagi kayak Pak Sudomo kan, di akhir hayatnya ya anak haji teh kembali gitunya jadi ngaji gitu. Nah, seterusnya Ibnu Khatib berpesan ya, bagaimana sih kita supaya memahami ya ketaatan kepada Allah supaya solehnya. Jadi kita menanam kebajikan menuai kesalehan nih. Barang siapa menabur angin akan menuai badi. Wah, ini mesti followernya Bung Karno itu ya. Barang siapa menebar bunga akan mencium harum wanginya. Barang siapa menebar onak, dia akan tertusuk durinya. Nah, Masya Allah ya. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang kembali kepada dirinya. Naon baik yang dilaksanakan ke orang bakal balik dari in aksamtum li anfusikum wa in asatum falaha. Sing sajami ngalaksanakan kehadian kebajikan eta bakal balik ke urang. Saupami orang teh melakukan kebajikan seueur, berarti kita juga mendapatkan kebaikan yang banyak. Wa in asatum falaha. Tapi saupami orang tehnya keleresan melaksanakannya nerjang kagorengan kejahatan, maka itu falaha akan balik lagi kepada yang melakukan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Coba bayangkan ya, yang baik pasti dibalas dengan baiknya. Artinya yang kembali kepada kita, meskipun bukan orang yang bersangkutan. Kita menjahati orang, nanti kita akan dijahati meskipun bukan oleh orang yang kita jahati. Berbuat baik kepada orang lain, kita juga akan dilakukan dengan baik oleh orang lain meskipun bukan orang yang bersangkutan. Tapi soal misalnya orang teh ya, memberikan kebaikan kepada orang, jangan kemudian mengharapkan balasannya. Tapi seandainya kita berada pada orang yang diberikan kebaikan, harus membalas dengan kebaikan yang berlebih. Wa idza hayyitum bi takhiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saupami orang teh nampi kehormatan, kemuliaan, kebaikan dari orang lain, maka balaslah dengan yang lebih baik. Atau yang setimpal dengan itu. Saupami misalna mitoha ya, masian putrana nu gelisnya, nu cantik kepada sang suami, kebetulan mitohanya eta janda, carikan itu jodohnya kepada mitoha. Nah gitu. Enggak, itu mah hanya sekadar untuk lamisnya saja. Balas itu dengan kebaikan. Ya tentu tidak seperti yang terjadi misalnya ya, ari matoha masian istri ka urang hiji, dibalas ka mitoha engke ditambihan deui hiji deui supaya dua. Nah ulah gitu, itu nyakitkan malah justru. Jadi misalnya orang teh keleresan disuguhan gitu ya, nalika bertamu atau nabi aya nu kunjung ngasih berkat misalnya ya. Ya berkatnya itu adalah paket hematnya gitu ya. Maka nanti ketika kita diberikan rezeki, memberikan balasan kepada yang memberi itu jangan paket hemat, tapi adalah paket mewah. Nah, badai dicobi, mangga dipraktekkan. Nah, gitu. Maka itu persaudaraan silaturahmi akan semakin bertambah, atau setidaknya setimpal dengan itu.
Ulah orang teh mengnampi unggul tara mere gitu ya. Jadi beri tapi juga nerima. Nah, naon wae ada 3 perkara saur anjeunna teh. Lah ini lebih praktis ya, lebih praktis. Wa qala Ibnu Hatim aslu taati salasu asya'a. Eta mah di pesantren teh biasana diurai gini ya. Wa qala nya eta dawuh saha nu dawuh teh Ibnu Hatim. Dawuhna naon? Aslu taati nya eta asal muasalna ya. Ketaatan salasu asya'a ayat 3 perkawis. Nah biasanya bahasa Cirebonan enak sekali untuk mengurai ya makna-makna yang begitu. Bade ala Cirebonan. Wa qala lan ngendika sapa sing ngendika yaiku Ibnu Hatim apa sing dingendikaake. Nah kok bisa Jawa ya? Memang saya itu kan anak janda ya. Jadi lahir di Jawa, makan di Sunda. Margitos kersa eta mam naon? Jengkol tak acan ya. Pete ada lumayan lah. 50% kesukaan orang Sunda sudah saya nikmati. Nah, ayat sabara berkaus, ayat salatu asya'a asal taatinya eta. Ketaatan eta kawitanana salasu asya. Ono 3 perkara. Nah, campuran ono 3 perkara. Ono 3 perkara. Apa saja? Saur anjeunna teh nu kahiji al khauf, yaitu takut. Kok takut bisa membawa ketaatan? Iya. Eta orang teh sieun saupami teu menang ridha di Allah. Orang teh sieun saupami teu kenging rahmati Allah. Orang teh sieun saupami kena murkati Allah. Orang teh sieun saupami kenging bendu di Allah. Orang teh sieun saupami dicampakkan di nerakanya Allah. Tah eta di antawisna alasan orang bertaat kepada Allah dan Rasulna. Jadi bukan takut kemudian lari, bukan, tapi takut kemudian mendekat. Fafirru ilallah ya. Larilah cepat kalian, berlombalah kalian untuk menuju Allah. Bukan fafirru minallah. Nah, eta nya bahasa Arab teh aya kekhususan oge. Dan kalau larilah kepada itu berarti mendekat. Tapi kalau larilah dari itu berarti menjauh ya. Sami oge saupami misalnya nya orang teh nya biasana kan dina perkawinan ya. As-sunnat apa an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni sanes. Bahwasanya nikah itu adalah sunnahku, siapa yang benci dengan sunnahku maka tidak termasuk golonganku ya. Kalau ragiba fi, nah itu adalah cinta, ragibaan benci. Tapi kalau ragiba fi sunnati fa innahu minni, kebalikannya begitu. Jadi kalau misalnya itu ada fi berarti positif, tapi kalau ada ad berarti negatif ya. Itu contoh di dalam bahasa. Makanya dia mah aya mantuna pangarsa alim yang bahasa Arabnya bagus nih, belajar segitu dikit-dikit ya. Jadi supaya agak sedikit paham nih ya. Nah, kemudian apa saja? Al khauf nukaiji. No kadua na raja. Raja teh naon? Raja itu adalah optimistik. Hapunten ya aya di heula subhanallah. Raja itu adalah harap-harap. Kemudian kalau al khauf cemas. Jadi harap-harap cemas itu harus disetarakan, harus ada tawazun, keseimbangan ya. Ada equilibrium, ada equality ya. Ada persamaan dan ada keseimbangan. Ulah sieun unggul, tapi ulah berpengharapan unggul. Jadi kadang-kadang orang teh kena dikendalikan ku ayatna kasieun, tapi orang teh kena melaju kumargi aya harapan. Lah itu harus berimbang. Kumargi kitu dan diantawisna penyebab dari ketaatan kepada Allah ar-raja, naon maksudna? Penuh harap kepada Allah. Penuh kehendak kepada Allah, syarat asa kepada Allah. Kemari Allah teh bager, pinter ya. Ada orang pinter, bager, singer, tapi kadang-kadang kabalinger ya. Dan kita husnudan kepada Allah.
Dzunubi mislu adadir ramali fahabli taubatan ya dzal jalali. Gusti dosa abdi teh segunung pasir yang berada di padang Sahara yang bilangannya tidak terkira. Tapi Gusti hampunan Gusti langkung ti eta. Nah ya. Leuwih teh jumlah pasir yang bertebaran di pantai, di padang pasir. Karena itulah maka ampuni ya Allah dosa kami yang sebesar itu. Nah, jadi tetap aja kita optimis. Raja yang kita harapkan adalah raja kepada maghfirah Allah, ampunan di Gusti. Raja yang kita sampaikan adalah raja kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Raja yang kita harapkan adalah raja izin Allah dan juga ridhonya, idznullah wa mardatillah. Nah ini seimbang. Nah yang kemudian adalah wal hubbu dan rasa cinta. Dan saupami orang teh cinta ya ka sahabat gitu ya, pasti kita akan mengikuti apa yang maunya. Kunan orang teh bere amplop nu isian unggal naon ya, unggal dinten unggal sasi kepada anaknya orang, yaitu adalah istri kita. Margi ada rasa hubbun, cinta. Naon sebabna nya eta? Pun bojo teh kersa eta nyian kopi, nyian sayur sareng sangokna disuguhkeun rapi, margi ada rasa cinta. Nah rasa cinta itulah yang menimbulkan ketaatan. Tapi mencinta dengan sesama, ya ini kadang-kadang cintanya cinta komersial. Tapi jangan sampai terjadi ya cinta yang komersial ya. Ini ada sebuah pesan ya. Ini yang sering saya sampaikan ya untuk pengantin baru, tapi pengantin bari gitu sawiosnya. Janganlah Anda jatuh cinta karena pandangan mata. Karena apa? Karena pandangan mata sering menimbulkan aliran air mata. Karena pandangan mata hanya bisa mencucurkan air mata. Karena itu jatuh hatilah karena pandangan mata hati, agar supaya tidak mudah pindah ke lain hati, agar tidak mudah pindah senyuman ke lain ciuman ke lain pipi, agar tidak mudah pindah pelukan ke lain body, dan jangan sampai jatuh rindu ke lain bini. Nah itu utama cinta karena mata hati. Tapi kalau hanya mata kepala, aduh eta mah rayuan gombal. Tapi kalau itu benar-benar dikhayati, jadi kita jatuh cinta karena pandangan hati ya. Mata hati ya, mata hati, bukan hanya mata kepala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla Jalaluhu. Jadi dengan adanya tiga konsep tadi, al-khauf, ar-raja, wal-hub, adanya ketakutan, adanya kecemasan, adanya optimistik, adanya pengharapan, dan juga rasa cinta, itu akan membawa kita kepada ketaatan. Nah kemudian wa aslu al-maksiyah wa aslul maksiati, utawi yaiku sing nyebabke maksiat. Nyaeta perkawis nu tiasa nyebabkan aya na maksiat durhaka ka Gusti, aya tilu oge, salah satu asya aya tilu perkawis. Nah kita ingat-ingat gampang kan, tiga-tiganya. Presiden kita juga calonnya ada 3 ya. Kemudian apa saja 3 perkara itu? Yang pertama adalah al-kibru, sombong, sompral, jadi hulu, besar kepala, kepala batu, ya eta nu menyebabkan orang teh durhaka ka Gusti. Dan biasanya sombong itu berdampingan dengan bohong ya. Kanggo nutupi kesombongan anak ya, dia akhirnya berbuat bohong. Bohong itu karena apa? Mungkin karena pangkat dan kekayaan, dan juga kecantikan ataupun kegantengan. Jadi ada karena sombong karena harta.
Tidak ada pulau yang tidak dikuasai, semuanya adalah miliknya. Ya. Tapi ulah daftar jadi oligarsinya, atas tutup jadi oligarsi, 10 tak selesainya. Konglomeratnya, jawara-jawara konglomerasi ekonomi di urang mah terus ditutup. Urang bagian capretan-capretan gitu. Oke, kemungkinan adalah karena ilmu. Tapi sayang ayeuna teh seueur doktor humoris kausanya. Profesor humoris kausa, masya Allah, orang teh nayangan ilmu, hayang pinter, lain hayang diaku sebagai orang yang punya gelar. Ya, kamu ditangkap ternyata plagiasi, aduh masya Allah. Ya. Kadang-kadang nyesel itu sekolah di orang tehnya. Cari S1, ya berapa tahun ibu? Minimal 4 tahun ya. S2 ya minimal 4 tahun ya. S3 oke sami ya 12 tahun. Cukup saja dengan selembar kertas doktor, profesor. Masya Allah. Jadi taya hargaan di orang tanya. Predikat-predikat keilmuan yang kita cari dengan banting tulang, peras keringat, perah otak. Ku aya lembaran kieu nya, bari diragukan eta ijazah nadenya. Dukikeun ka ayeuna teu acan dibuktoskeun di teteh nya. Ngawitan di SMA dukikeun ka di perguruan tinggi. Duka ayeuna teh mudah-mudahan hati-hati bisa kejadian deui nya, kejantenan deui. Nah inilah sebagai pengelabuhan, pembohongan terhadap publik. Masya Allah, dosana yang merasa dibohongi dengan itu maka ditanggung ku manehna. Ari dosa kunyali lagi tercacan tiasa nanggungnya, komo dimembali yang dosa sekian karena kebohongan-kebohongan itu. Eta nu kahiji nu kaduana al-khirsu. Tamak. Ta mim ain itu bolong sadayana. Aritos dipasian konsesi ekspor nikel 85% kanggo manehna. Ternyata pasir laut dikorek-korek bade diical deui. Engke lama-lama pulau yang dijual, negara yang dijual. Eta adalah al-khirsu karena tamak. Dunia hayang dikuasai semuanya. Astagfirullahaladzim. Untung we aya pergantian, mun teu aya aduh teu kabayang. Nah, jadi ketamaan ini bukan hanya di bidang harta, tamak kekuasaan, hayang 3 periode, hayang diperpanjang eta masa jabatan karena pandemi. Karena aya we kitu nya, eta tamak margina. Mun kitu teu tiasanya, ayeuna keluargana yang disuruh melanjutkan. Ibu-ibu terang teu, bapak-bapak, ayeuna teh milari pedamelan sesah kanes. Seritek oge banyak yang di PHK-nya. Boro-boro urang ya, presiden urang teh sesah milari pekerjaan, makana anjeunna milari pekerjaan kanggo para putrana. Eta karena susah mencari pekerjaan ya, dipilari pekerjaan teh. Komo urang teh nya. Lebih susah dehnya. Nah ini kadang-kadang saya rada humor ke mahasiswa teh gitu. Wah mereka baru nyadar. Nya orang teh susah bekerja deh. Boro-boro orang rakyat cilik gitu ya. Nah itu yang menyebabkan apa? Yaitu durhaka, kemaksiatan ya kepada sesama manusia oge ka Gusti nu Maha Suci ya. Ulah kita sekedar apa yang memang Allah janjikan kepada kita dan kita ikhtiar, itulah yang kita terimakan. Ulah ngarawu kusiku. Kumaha eta ngarawu kusiku teh? Oi, enggak bisa aja. Tak aya nu kacepeng eta ngarawu kusiku. Eta namanya tawa persis da aduh halus pisan bahasa karuhun teh nya. Ngarawu kusiku eta namanya tomak bahasa Arabna. Satrasna naon? Wal hasad, hasad dengki serai ya. Hoyong eta rezeki batur teh pindah ka urang. Hoyong rezeki batur teh leungit ya.
dan kita sendiri yang mendapatkan rezeki itu. Lah itu adalah hasud. Tidak rela kalau orang mendapatkan anugerah kurnia, kepingin agar supaya hilang dan dia sendiri yang dapat. Memangnya nak benar-benar gitu diijabah ku Gusti kenua hidup sorangan di padang pasir sana. Saha atuh nu ngaken ye? Dia kuasa karena ada rakyat, dia kaya karena ada orang miskin, dia bos karena ada karyawan. Seenaknya memperlakukannya. Dia tidak sadar ya bahwa dia itu dipilih oleh siapa, diangkat oleh siapa. Kenapa kemudian yang mengangkat ya, kemudian yang memilih itu jadi diabaikan. Tak bedanya pilkada sareng pilkab ibu-ibu. Terang bedana naon? Ayo. Danten mun pilkab saupami eta mah khilaf ya, henteu dimam, teu ditelen, teu diminum, maka dia akan jadi orok. Tapi saupami pilkada mun eta tos jadi nambe pohok ka pemilihna. Nah, eta bedana dibalik ya. Mangga bade milih pilkada atau nabe pilkab. Nah, ini adalah Masya Allah ya. Jadi paparan dari para masyayikh kita ini semedikian ceto tarwelo-welo ya, gamblang bagaikan ayam terbang siang, supaya kita mampu untuk menjadikan diri kita adalah yang manusia yang soleh ya. Bersoleh. Soleh itu apa sih? Artinya patut ya, baik, terpuji, jadi benar, baik dan indah. Lihat soleh. Bukan hanya baik saja, tapi harus benar. Bukan hanya benar saja, tapi baik. Bukan hanya benar dan baik saja, tapi indah. Dan saupami orang yang melaksanakan salat misalnya, benarnya apa? Menutup aurat. Sanes? Baiknya apa? Dia itu modelnya tidak aneh-aneh, itu baju natenya tidak aneh-aneh. Baik dalam arti katanya, meskipun menutup aurat, tapi khilaf. Eta resleting, resleting lebih ingat gitu ya. Margia dengan disarung dengan resleting gitu. Itu indah celananya, benar menutup aurat. Kemudian baik modelnya, tapi nya eta resletingnya khilaf, tak akan dikancingkan dia, jadi pintunya terbuka. Tapi nganggo siri ya, nganggo siri ya. Nah, itu berarti tidak indah kan yang melihatnya, baru indah ketika dibenarkan. Nah, itu. Jadi ada baik, benar, indah. Nah, itu sempurna gitu ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin ya. Jadi ambillah perhiasan yang terindah, bukan perhiasan sabara kilo dianggo sadayana. Maksudnya adalah panganggonya, pakaian yang paling serasi, yang suci tentunya, yang menutup aurat. Eta dianggo pergi ke masjid. Khudzu zinatakum inda kulli masjidnya. Jadi kembali lagi ke hasud tadi ya, ini akan sangat meresahkan masyarakat ya. Sangat memberikan satu kehidupan yang carut marut ya. Wah, hasud untuk pengen ini itu, apalagi dicampur dengan tamak tadi ya. Masya Allah, sambil keras kepala. Wah, ini mah udahlah, namanya ada beleguk kakuruk iga. Jadi kalau sudah bercampur itu ya, bukan bahasa nupasna naon ya. Udah itamah perbuatan yang borokokok ya, dicampur sontoloyo. Nah, lengkap sudah. Nah, hiji deui eta pesan Ibnu Khatim ya. Dugi ka jam sabaraha urang tanya bisi kaban. Dugi ka jam sabaraha? 5:30 lapas ini ya, terakhir ini 5.30 ini, nanti supaya suruknya tidak tertinggal. Apa yang dipesankan oleh Ibnu Hatim? Qala Ibnu Hatim, utlub nafsaka fi arba'ati asya. Carilah olehmu, untukmu 4 perkara. 4 perkara itu apa? Yang pertama adalah al-amalus shalih bi ghairi riya'in. Tentang amal perbuatan yang soleh. Soleh itu yang tadi, benar, baik dan indah, tapi tanpa ada riak.
Apalagi kalau gelombang ya. Maksudnya ria di dia itu adalah untuk mempertontonkan apa yang dilakukan kebaikan agar supaya orang lain mendengar, melihat, memuji. Lah tak ulahnya, udahlah kita berbuat baik, ya berbuat baik itu. Jadi meskipun anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Tapi jangan ngata-ngatain kalau ada kita berbuat baik, ditegur sama tetangga, anjing menggonggong. Nah, kemudian kafilah terus berlalu. Ulah gitu atunya, ulah gitu kita diam saja. Dalam arti kata melakukan kebaikan. Nah ini sebenarnya masih ada nanti, mudah-mudahan tahun depan ya, ada pertemuan lagi. Ada indikator kebaikan dan ada indikator kejahatan. Singkat saja ya, singkat saja. Jadi kalau indikator kebaikan etanuga hijinya, tidak ada kebimbangan di dalam hati, mantap. Nu kadua, mual isin atau nabi sieun saupami jalmi teh terang ka perbuatan anak. Terus kemudian yang ketiga adalah bahwa apa yang dilakukan itu menimbulkan kepuasan dan kebahagiaan. Dan yang keempat, memberikan dampak kebaikan, keberkahan kepada diri kita dan orang lain. Nah, kebalikannya kalau jahat, hati kita saja, nggak usah dalil Quran, nggak usah dalil hadis ya. Hati kita akan menilai perbuatan yang jahat itu kayak apa. Yang pertama adalah sieun atau nabi isin saupami ditoongku sararea ya. Ku jalmi, kita mesti nyumput-nyumput. Ada nggak yang korupsi besar-besaran kemudian diumumkan, ayo aku akan korupsi? Enggak, mesti nyumput ya. Malu, takut kalau diketahui orang lain. Nomor kedua, kalau yang namanya kebajikan mantap di dalam melaksanakannya, tidak ada bimbang, tidak ada ragu, tidak ada gamang, tidak ada galau, mantap tina hati. Yang ketiga adalah dia merasa bahagia ketika dia merasa kecewa ya, menyesal dengan perbuatannya. Sorry kawaliknya ya. Jadi kejahatan itu pasti menimbulkan penyesalan. Ada yang tidak menyesal, eta otot kaereuna tos pegat eta tehnya. No kitu teh. Kemudian yang keempat adalah kejahatan itu berdampak madorot kepada orang lain. Ini ukurannya. Oke ya. Saya kira diapalin, nanti kita bisa diskusi. Kemudian yang kedua adalah wal akhdu bi ghairi tama'in. Orang teh kenging nyanda samudaya barang, samudaya rizki, tapi janganlah kemudian disertai dengan tamak. Jadi kita boleh memakan, kita boleh mengambil, kita boleh memanfaatkan ya apa yang Allah berikan kepada kita, kebaikan yang diberikan oleh teman kita, orang lain dan sebagainya. Tapi jangan tamak itu. Boleh kita mengambil, tapi jangan tamak berlebihan ya. Ada orang misalnya ayat di dia hidangan, udahlah, khud mimma yalik, ambil yang diambil. Jangan kemudian langkai beberapa orang ngambil yang hidangan paling enak dia, dilangkai eta jalmi, eta mah tamak namanya. Kemudian yang ketiga adalah wal ata'u bi ghairi munnatin. Salajengna orang teh suka mere, suka mendistribusikan, tapi ulah berangan-angan hoyong balikanana. Tidak mengharapkan kembalian. Innama nut'imukum liwajhillahi. Aku memberikan makan kepada anda itu adalah karena Allah, dan bukan karena mengharapkan pujian ataupun terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah wal imsaku bi ghairi bukhlin. Salajengna nyaeta imsak itu adalah himmat ya. Ya dalam konteks yang lain kalau Ramadan imsak itu tahan lah gitu ya. Ini menahan untuk tidak israf, tidak boros dan tidak tabdzir, membuang harta yang tidak berguna. Akan tetapi bi ghairi bukhlin ya. Tapi jangan pelit intinya. Hemat baik tapi pelit jangan. Non bedana mangga mangga dipraktekkeun gitu. Pasti kita memahami pelit teh naon ya, bakhil teh naon, sareng hemat teh nu kumaha. Saya kira kita mengetahui semuanya, dan inilah sebagai oleh-oleh insyaallah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kembali lagi ya, kita semuanya itu ketika menebar kebajikan, mudah-mudahan menuai kesalehan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sakitu rupina nu tiasa didugikeun seueur kalepatan ya, seueur kekeliruan eta nyuhunkeun dihampura.
Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mangga orang tutup ku ayana doa kafaratul majlisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq hidayah wa ridwal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.